Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Samsul Umar di channel Maraja Organik. Teman-teman semua, dari setiap konten yang kami upload dan ditonton oleh teman-teman semua, tentu banyak pertanyaan-pertanyaan ataupun sharing yang diberikan oleh teman-teman yang menonton video tersebut. Nah, teman-teman, salah satu dari komentar atau pertanyaan yaitu dari @jainata3778. Nah, ini menurut saya sangat kasihan karena panennya tidak maksimal, padahal beliaunya sudah mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Kita bacakan komentarnya. Saya baru panen dan kurang maksimal karena padi diserang hawar daun. Pertumbuhannya sebagian kerdil, jadi muncul malainya tidak serentak. Padahal semua nutrisi saya penuhi dari urea 6 kuintal per hektar, MKP, Gandasil B, rutin juga semprot Bio7, Antrakol, Spontan, dan lain-lain. Saya cek pH tanah berada di angka 6,5. Pertanyaannya, di bagian mana salahnya? Awalnya banyak yang kerdil, anakan kurang, lalu selanjutnya diserang hawar daun. Setelah itu diserang hama daun palsu. Saat panen bulir kuning 70%, yang hijau 20%, dan baru penyerbukan 10%. Jadi teman-teman, kalau kita membaca dari pertanyaan teman kita ini, Jainata 3778, ini cukup miris sebenarnya. Kenapa? Karena dengan banyaknya bahan pupuk dan pestisida yang digunakan belum mampu membuat dia sukses dalam panen padinya. Cuman di sini dia tidak menjelaskan berapa panen dalam per hektarnya. Jadi seandainya dia menyampaikan berapa panennya, nah berarti kan di sisi itu kita bisa lihat apakah memang panennya turun ataukah memang panennya sedang atau bisa lebih maksimal lagi. Nah, dengan pertanyaan ini saya mau memberikan sharingnya. Jadi teman-teman semua, memupuk itu harus mengetahui apa kebutuhannya tanaman yang kita budidaya. Jangan mengikuti maunya kita sebagai petani atau sebagai pembudidaya. Jadi yang kita ikuti itu adalah maunya tanaman. Nah, bagaimana cara mengikuti maunya tanaman? Contoh, tanaman ini sudah hijau, tapi masih dipupuk urea terus. Ah, itu. Ataukah misalnya kita sudah memupuk urea, tetapi masih daunnya belum hijau yang kita inginkan. Berarti bukan nitrogen yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu adalah magnesium dengan sulfur. Karena tiga zat ini yang membentuk kehijauan daun. Memang paling banyak adalah nitrogen, tapi selebihnya ada magnesium, ada juga sulfur. Jadi inilah yang saya maksud, kita memupuk tanaman itu mengikuti apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, yang kedua, pada saat kita memberikan pestisida, kita harus mengerti apakah yang menyerang tanaman saya ini adalah penyakit. Berarti kalau penyakit, tiga sumbernya. Kalau di padi itu ada kerdil hampa, ada kerdil rumput, itu penyebabnya virus. Nah, begitu juga ketika penyebabnya adalah jamur dan bakteri. Tentu obat yang kita berikan atau pestisida yang kita berikan, kalau dia penyebabnya jamur, itu lebih ke fungisida.
Kalau dia penyebabnya bakteri, maka lebih ke bakterisida. Begitu kita membeli pestisida, kita baca, oh ini untuk penyakit padi penyebab dari bakteri atau penyebabnya dari jamur. Sehingga kita tidak asal membeli produk. Misalnya kalau di antrakol ini kan lebih kepada fungisida. Nah, itu jangan diberikan nanti kepada penyakit yang kerdil hampa atau kerdil rumput. Karena nggak matching seperti itu. Nah, itu. Begitu juga di hama. Di hama ini kalau kita menggunakan pestisida kimia, itu bermacam-macam bahan aktifnya. Ada yang bahan aktifnya hanya untuk jenis kutu-kutuan misalnya. Ada yang jenis ulat, ada yang jenis serangga, ada jenis kupu-kupu, dan banyak macam lain-lainnya. Dan itu berbeda-beda. Jadi satu bahan aktif ini untuk ini, satu bahan aktif untuk ini. Nah, itu kalau di kimia. Namun kalau yang pestisida yang kami buat itu untuk semua jenis hama dan penyakit. Artinya kita tidak mau lagi petani ini menjadi objek untuk kita tempati mengambil uangnya, tetapi lebih kepada sharing. Kita membantu petani, dengan kita membantu petani, petaninya terbantu, panennya bisa maksimal. Nah, jangan sampai seperti yang dialami oleh Ed Jainata 3778 ini. Jadi saran saya kepada Pak Jainata, sebaiknya belajar terus, Pak. Belajar terus, sharing terus dengan kelompok tani, dengan penyuluh. Agar apa? Agar pengetahuan tambahan tentang bagaimana berbudidaya padi, mengerti akan kebutuhan pupuknya padi, mengerti akan bagaimana tahapan-tahapan budidayanya, misalnya di usia 0 sampai 40 hari, ini lebih banyak dikeringkan. Dan sebaliknya di usia 50 sampai dengan 10 hari sebelum panen, hendaknya itu digenangi lebih banyak. Karena apa? Masing-masing ada fungsinya. Masing-masing punya keutamaan gitu. Nah, di antaranya lagi jarak tanam, di antaranya lagi usia benih. Usia benih ini juga penting. Jadi usia benih yang ideal itu antara 18 hari sampai 22 hari. Jadi itu usia ideal benih. Terlalu mudah itu juga tidak bagus karena akarnya belum kuat. Terlalu tua itu juga tidak bagus karena peranakannya nanti akan sedikit. Nah, ini juga penting di dalam kita berbudidaya. Pengendalian hama itu sedari awal mungkin. Jadi jangan mengendalikan hama ketika hama sudah ada. Lebih bagus kita mengendalikan sebelum ada hama itu, kita sudah berikan antisipasinya. Sehingga kita tidak membuat tanaman ini terjangkiti dulu, sudah rusak duluan, baru kita mau obati, baru kita mau sembuhkan. Nah itu teman-teman. Jadi bagus menurut saya dari Ed Jainata ini lebih banyak bertanya itu lebih bagus daripada kita tidak mau bertanya malah tidak dapat ilmu ataupun sharing yang baru. Jadi teman-teman silahkan saja bertanya. Kalau kemarin ada yang bertanya juga apakah air laut bisa digantikan sebagai garam krosok untuk diberikan atau disemprotkan ke padi. Boleh, boleh. Jadi takarannya itu kalau hand sprayernya misalnya 15 liter atau yang ideal 17 liter, maka cukup dengan 3 liter air air lautnya. Nah, itu tapi nanti dihomogenkan dulu karena bisa-bisa kalau ini tidak diaduk rata dulu, nanti bisa crosses pada di daun padinya. Nah, ini yang kita takutkan, misalnya daun padinya bisa tiba-tiba menguning. Nah, itu teman-teman. Jadi bertanya aja bebas. Kami juga hampir semua komentar yang ada di
YouTube yang ada di video-video kita ini saya jawab satu persatu. Karena apa? Tujuan kami ini untuk sharing. Bukan kami merasa lebih pintar, tetapi karena kami selalu berhadapan dengan tanaman. Jadi sedikit banyaknya kami ada ilmu yang tertinggal untuk diseringkan kepada teman-teman. Ditambah lagi kami terus melakukan penelitian bersama dengan teman-teman akademisi yang tujuannya satu, bagaimana petani kita bisa sejahtera. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Ada info-info menarik akan terus kami sharingkan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.